semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Keisha di sini dalam ibadah sekolah minggu jenjang anak kecil. Nah, Kakak Ki percaya semua yang di rumah pasti sudah siap untuk mau memuji nama Tuhan. Jadi mari Kakak Ki undang kita semua berdiri, dan kita yang percaya bahwa kita adalah Laskar Kristus, mari kita menyanyi bersama lagu Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita ulangi sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Kita menyanyi sekali lagi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, bila Roh Allah ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Baik adik-adik dan semua yang di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau siapkan hati kita untuk memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak untuk kasih sayang Tuhan bagi kami semua. Di saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan, biarlah Engkau siapkan hati kami agar apa yang diberikan dalam ibadah hari ini kami dapat mengerti, dan itu menjadi nasihat agar kami tumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan Yesus sayang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Nah, mari kita mendengar cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik, hari ini materi kita yaitu tentang mendayagunakan kasih karunia. Mendayagunakan kasih karunia itu berarti kita mengusahakan kasih karunia yang sudah diberikan oleh Allah itu kepada diri kita membagikannya dan menjadikan diri kita sebagai berkat bagi orang lain. Nah, sekarang kita akan belajar mendayagunakan kasih karunia itu dari seorang yang bernama Timotius. Adik-adik, Timotius itu adalah seorang muda yang sangat baik. Dia percaya kepada Yesus Kristus. Papanya adalah orang Yunani dan ibunya adalah orang Yahudi.
Timotius, dia tinggal di Listra. Timotius ini juga adik-adik adalah salah satu murid dari Rasul Paulus. Sehingga Timotius punya tugas yaitu juga untuk memberitakan Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus. Adik-adik, Rasul Paulus sangat senang kepada Timotius dan ia mempercayakan tugasnya untuk Timotius pergi memberitakan Injil atau kabar baik tentang Yesus di kota-kota seperti Tesalonika, Efesus, Makedonia, dan juga Korintus. Nah, di sana Timotius harus meneguhkan hati orang-orang atau jemaat di sana supaya mereka tetap percaya kepada Yesus. Walaupun mereka mengalami banyak masalah, banyak tantangan, mereka juga ada yang disiksa, tetapi mereka harus kuat, mereka harus tetap percaya kepada Yesus Kristus karena Yesus Kristus akan juga menolong mereka. Adik-adik, dalam menyampaikan kabar sukacita atau menyampaikan Injil itu kepada orang banyak, perjalanan Timotius tidak selamanya berjalan dengan baik. Ada saja masalah-masalahnya adik-adik. Seperti adik-adik ada orang-orang yang selalu menganggap Timotius bahwa dia masih muda, dia belum bisa untuk memberitakan Injil. Dan mereka meragukan apa yang disampaikan oleh Timotius adik-adik. Yang kedua adik-adik, ada juga pengajar-pengajar sesat. Pengajar-pengajar sesat ini adik-adik, mereka mengatakan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apa yang disampaikan oleh mereka adalah sesuatu yang tidak benar. Sehingga nanti kehidupan orang-orang yang mendengarnya menjadi tidak baik dan semua itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah adik-adik, sehingga Rasul Paulus menasihati Timotius untuk tetap menjaga kehidupannya tetap kudus, yaitu Timotius harus selalu melakukan hal yang baik dan tetap melakukan pemberitaan Injil. Nah adik-adik, Rasul Paulus mau bilang kepada Timotius untuk jangan takut bahwa dia masih muda, tetapi dia harus tetap memberitakan Injil kepada orang banyak. Sehingga kasih karunia yang diberikan oleh Allah itu kepada dirinya bisa juga dirasakan kepada semua orang. Adik-adik, Rasul Paulus juga menasihati Timotius untuk tetap tekun dengan membaca firman Tuhan. Tetap taat kepada firman Tuhan, yaitu membaca Alkitab. Nah, adik-adik, karena di dalam Alkitab atau firman Tuhan itu tidak hanya berisi tulisan-tulisan yang biasa saja, tetapi ada pengajaran yang baik dan juga kita bisa tahu bahwa apa saja perilaku-perilaku atau hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Sehingga Timotius harus juga taat kepada firman Tuhan dan selalu beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, sehingga setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh Timotius dapat dijalaninya dengan penuh sukacita bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan Timotius. Jadi adik-adik, pesan yang bisa kita dapatkan dari materi hari ini di mana kita belajar dari Timotius, yaitu yang pertama, walaupun kita masih kecil, kita masih muda, tapi kita belajar dari Timotius untuk tetap semangat, untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita juga harus bisa mengajar, kita juga harus bisa mengajak orang-orang di sekitar kita, baik itu teman-teman kita, keluarga kita, untuk selalu rajin membaca Alkitab. Nah, kita juga harus selalu rajin beribadah.
Meskipun dalam situasi dan kondisi saat ini, tetapi kita tidak boleh terus bermalas-malasan, tetapi harus selalu ingat untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, karena di dalam Alkitab itu adik-adik berisi pengajaran-pengajaran baik, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik juga bisa menasihati orang-orang di sekitar adik-adik ataupun keluarga adik-adik untuk tetap rajin belajar, untuk tetap melakukan hal yang baik. Kalau memang dalam situasi saat ini pasti ada tugas-tugas yang diberikan oleh ibu bapak guru harus terus dikerjakan dan harus tetap rajin belajar sehingga kita tetap diisi dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang cerdas. Nah, adik-adik jangan lupa juga untuk selalu berdoa. Kita menyerahkan diri untuk Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus selalu memberkati, melindungi, dan menjaga kehidupan kita. Adik-adik dan semua yang di rumah, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan. Tuhan mau memberkati kami agar kami juga bisa belajar dari Timotius untuk bisa mengusahakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada semua orang. Biarlah Bapa, kami dipimpin oleh Roh Kudus untuk menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menasihati ataupun juga mengajar serta melakukan hal yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami bersama dengan keluarga kami, mulai dari hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik adik-adik dan orang tua dan semua yang di rumah, demikian ibadah sekolah minggu hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita hari ini dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sekali lagi adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.